Salam, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan dengan satu segmen yang menarik tentang country living dan umat Adventist. Baru-baru ini kita telah membahas ataupun beberapa perbahasan terjadi di sosial media di mana ramai orang memberikan pandangan, bertanya tentang apa sebenarnya country living ini atau hidup di desa. Dan maka saya terpanggil untuk memberi pandangan saya serta mengambil beberapa rujukan daripada tulisan Roh Nubuat, karena sebagian besar daripada apa yang kita lihat sebagai ajaran tentang country living ini dipetik daripada tulisan Roh Nubuat. Jadi untuk pengetahuan saudara, country living ini telah evolve dari pemahaman yang paling awal kepada sekarang ini. Pada pertama kali Ellen White menulis tentang country living, karena waktu pertama kali Ellen White menulis tentang country living ini, Amerika sedang dalam satu proses di mana banyak negeri-negeri sedang menguatkuasakan undang-undang biru atau blue law yang kita selalu sebut sebagai undang-undang hari Ahad. Dan apabila satu persatu negeri-negeri di Amerika ini menguatkuasakan undang-undang hari Ahad ini, maka umat Adventist ketika itu melihatnya sebagai penggenapan kepada beberapa nubuatan, terutama nubuatan di dalam Wahyu 13 yang mendorong umat untuk lari dari kota dan tinggal di desa atau country living. Apapun, mari kita lihat beberapa petikan yang saya ambil daripada Alkitab, daripada tulisan Roh Nubuat, dan semoga perkongsian ini akan memberi sedikit gambaran tentang apa sebenarnya country living ini menurut pahaman kita, menurut tulisan Ellen White. So, oleh itu, mari kita lihat nota yang saya telah ambil. Saudara, keputusan untuk umat Adventist meninggalkan bandar dan memulakan kehidupan di luar bandar atau country living, atau yang selalu kita sebut sebagai country living, ini sebenarnya adalah pilihan yang sangat pribadi dan bergantung kepada pelbagai faktor. Ellen G. White dalam banyak tulisannya menekankan kelebihan kehidupan apabila kita hidup di luar bandar, di desa, terutama dalam konteks persediaan untuk menghadapi akhir zaman. Jadi berikut adalah beberapa pemerhatian, pertimbangan yang perlu kita ambil kira apabila kita memikirkan tentang country living. Pertama, kita harus memahami konteksnya. Ellen White menulis tentang pentingnya kehidupan di luar bandar untuk meningkatkan kehidupan rohani dan kesehatan yang dia suarakan. Dia berkata, Tuhan ingin agar kita hidup dalam persekitaran yang lebih sehat, di mana kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan menikmati keindahan ciptaannya. Hal yang kedua ialah tentang tanda zaman. Dalam konteks akhir zaman, Ellen White menekankan perlunya bersiap sedia menghadapi cabaran yang akan datang. Dia berkata, kita harus memberi perhatian kepada tanda-tanda zaman karena Kristus akan datang dengan cepat. Ini Testimonies for the Church bab 9 muka surat 13. Namun ini berarti bahwa ada satu tanda nanti, sebagaimana umat Kristen di Yerusalem dahulu menantikan satu tanda ketika pengepungan berlaku di Yerusalem pada tahun 65 AD, di mana tentara Rom telah mengepung. Lalu ada satu tanda yang dinanti-nantikan oleh umat Kristen di Yerusalem apabila tentara Rom itu berundur dari Yerusalem, dan itu merupakan tanda di mana umat Kristen di Yerusalem keluar dan pergi ke desa, pergi ke Judea.
Jadi kita juga di zaman ini harus menantikan masa itu bagi kita meninggalkan kota. Apabila satu titah dikeluarkan, perintah dikeluarkan, itu berupa tanda bahwa kita harus meninggalkan kota, karena apabila satu undang-undang dikuatkuasakan, itu tidak lagi membolehkan kita untuk tinggal di kota dan menjalankan kehidupan di kota. Seterusnya, ketiga adalah keadaan pribadi. Setiap individu atau keluarga perlu menilai keadaan mereka sendiri. Ellen White menyarankan agar individu membuat pilihan yang selaras dengan keperluan rohani dan fisikal mereka. Katanya, ada kalanya apabila kita merenungkan untuk pindah, kita perlu mencari panduan daripada Tuhan. Ini berarti bahwa apabila kita memikirkan untuk berpindah, kita harus teliti dengan penuh perhatian sama ada itulah masa untuk kita berpindah ke desa atau menjalankan kehidupan di country living. Yang keempat, community dan sokongan. Mencari atau membina satu community Adventist yang saling menyokong di kawasan luar bandar adalah sangat penting. Ellen White menulis, hidup di luar bandar dapat memberi kita peluang untuk membina hubungan yang lebih erat dengan sesama dan dengan Tuhan. Ini berarti country living itu bukanlah satu aktiviti di mana kita akan pergi ke desa, ke country living untuk bersendirian, membina rumah bersendirian tanpa orang lain di sekitar kita. Ellen White menyarankan bahwa apabila kita pergi ke desa di luar bandar, bahwa kita harus mengambil peluang untuk membina hubungan yang lebih erat dengan sesama manusia. Berarti country living adalah satu aktiviti kehidupan yang bermasyarakat, sesama anggota untuk saling menyokong dan saling menyokong antara satu sama lain. Perkara kelima ialah pertimbangan rohani. Kita harus memberi pertimbangan tentang pertumbuhan rohani juga adalah sangat penting. Ellen White menegaskan, hidup di kawasan yang lebih tenang dapat membantu kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Berarti kita juga harus memberikan perhatian kepada keadaan rohani, sama ada apabila kita berpindah, adakah kehidupan rohani kita itu akan lebih bertambah baik, kan? Lalu seterusnya, keenam, persediaan untuk kesederhanaan diri. Ellen White mendorong umat Adventist untuk mengejar kesederhanaan diri, temperance, keseimbangan. Berkembang atau hidup di luar bandar dan menjadi mandiri, self-supporting dalam penghasilan makanan adalah langkah yang bijak bagi mereka yang ingin hidup dalam persediaan. Ini berarti bahwa apabila di bandar tidak lagi menjadi satu kaedah di mana kita boleh menjalankan aktiviti kehidupan, apabila sekatan ekonomi dan sebagainya sudah dikuatkuasakan, maka satu-satunya cara kita untuk hidup adalah tinggal di luar bandar atau tinggal di desa. Seterusnya, potensi untuk menjadi saksi. Hidup di country living atau di luar bandar memberi peluang untuk menjadi saksi kepada orang lain. Ellen White berkata, dengan kehidupan yang lebih sederhana, kita dapat menjadi contoh bagi orang lain tentang kasih Kristus. Berarti, country living itu juga memberi peluang untuk kita bersaksi kepada orang. Kita bukan country living sebagai seorang diri, alone in the jungle, kan? Kita harus hidup bermasyarakat, menjadi berkat kepada orang lain. Dan yang penting ialah flexibility dan peralihan berperingkat. Beberapa orang mungkin mendapati bahwa peralihan berperingkat adalah lebih sesuai. Ellen White menyarankan mulakan dengan langkah kecil dan perlahan-lahan tingkatkan komitmen kita kepada gaya hidup yang lebih
sehat. Saudara, ini berarti bahwa untuk berpindah ke country living, keluar bandar, bukanlah satu tindakan yang segera dilakukan. Dia harus berperingkat-peringkat. Ramai orang menyediakan satu tempat di desa, di luar bandar, menyediakan rumah untuk mereka lebih kepada persaraan. Mereka yang bekerja di bandar dan apabila sudah pensiun, sudah retire, daripada membeli rumah di bandar-bandar, mereka akan membeli tanah di desa, di kampung, dan membuat rumah di kampung dan tinggal di kampung. Ellen White mengatakan bahwa ini boleh dilakukan secara berperingkat-peringkat. Kan? Seterusnya, kita harus berikan pertimbangan yang praktikal. Pertimbangan praktikal seperti cost, akses kepada sumber juga amat penting. Ellen White mengingatkan kita, sebelum berpindah, kita harus memastikan bahwa kita telah membuat persediaan yang cukup. Berarti, apabila kita berpindah dari bandar ke country living, keluar bandar, kita harus memastikan bahwa sumber-sumber tersedia di tempat di mana kita pergi. Berarti kemudahan hospital yang dekat, kalau mereka yang masih ada anak bersekolah, kemudahan anak bersekolah. Itu sebabnya saya katakan seawal tadi, country living ini sesuai bagi orang yang mau retire, mau pensiun. Karena daripada tinggal di kota, harus sediakan satu tempat di desa, di kampung-kampung, dan biar di sana dia akan tinggal. Namun dalam keadaan yang sama, tempat di mana dia tinggal juga itu harus cukup dengan sumber makanan, sumber mendapat bekalan keperluan asas bagi dia melangsungkan atau kelangsungan hidup semasa hidup di desa. Jadi untuk itu saudara, yang terakhir kita harus berdoa untuk mendapat petunjuk. Minta sama Tuhan. Untuk bimbingan Tuhan adalah langkah yang sangat penting. Ellen White memberikan penekanan. Minta kepada Tuhan untuk memberi kejelasan dan petunjuk dalam setiap keputusan yang kita ambil. Step to Christ, muka surat 68. Jadi saudara, kesimpulannya, walaupun banyak umat Adventist mungkin merasa kesegeraan, urgency untuk meninggalkan bandar bagi kehidupan di luar bandar, kehidupan country living, keputusan ini haruslah berdasarkan keadaan pribadi, pertimbangan rohani, dan realiti praktikal. Penting untuk menilai faktor-faktor ini dengan teliti dan mencari bimbingan Tuhan sebelum membuat sebarang perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara, jika Anda ada pertanyaan tentang hal ini, jangan lupa tulis di bagian komen di bawah dan kita akan coba berikan respon atau berikan di nomor yang tertera. Dan jangan lupa tekan like dan share video ini kepada orang lain serta subscribe pada channel ini agar dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati Anda.